Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Berikut ini juga amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tak terselidiki. Singkirkanlah kotoran dari perak, maka hasilnya bahan bagi pengrajin perak. Singkirkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh keadilan. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah ke sini, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa yang dilihat matamu, jangan terburu-buru kau perkarakan, karena pada akhirnya apakah yang dapat kau lakukan kalau sesamamu mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau mencemoohkan engkau dan umpat terhadap engkau tidak hilang. Bagaikan apel emas di pinggan perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Bagaikan cincin emas dan hiasan kencana, demikianlah teguran orang bijak di telinga yang mendengar. Seperti sejuknya salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Bagaikan awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Bagaikan gada atau pedang atau anak panah yang tajam, demikianlah orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya. Bagaikan gigi yang rapuh dan kaki yang goyah, demikianlah kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan. Bagaikan orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan bagaikan cuka pada luka, demikianlah orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan membuatnya malu, seperti menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas kebaikan itu kepadamu. Angin utara mendatangkan hujan lebat, bicara secara rahasia mendatangkan muka marah. Lebih baik tinggal di sudut suatu rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bagaikan air sejuk bagi orang yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Bagaikan mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang goyah di hadapan orang fasik. Makan banyak madu tidaklah baik, begitu juga mencari kata-kata pujian. Bagaikan kota yang roboh temboknya, demikianlah orang yang tak dapat mengendalikan diri. Seperti salju di musim panas dan hujan di waktu panen, demikian pula kehormatan tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit terbang dan burung layang-layang melayang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan mengena. Cemeti itu untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau menjadi seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kekerasan. Bagaikan kaki orang lumpuh yang terkulai, demikianlah amsal di mulut orang bebal. Seperti orang mengikat batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Bagaikan duri yang menusuk tangan pemabuk, demikianlah amsal di mulut orang bebal.
Bagaikan pemanah yang melukai tiap orang, demikianlah dia yang memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Apakah engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak? Harapan bagi orang bebal lebih besar daripada bagi orang itu. Pemalas berkata, ada singa di jalan, ada singa di tengah lapangan. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah pemalas di tempat tidurnya. Pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan tepat. Bagaikan orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu, demikianlah orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah mematikan. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Bagaikan arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk memanaskan perbantahan. Seperti makanan lesat, perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Bagaikan pecahan periuk bersalutkan kotoran perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hatinya terkandung tipu daya. Apabila ramah perkataannya, janganlah percaya padanya, karena 7 hal yang menjijikkan ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan terungkap dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan berbalik menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran.